Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nada Sagita Nurani Fales selaku moderator yang akan memimpin jalannya debat pada siang ini. Saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan mosi debat pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh saya Nuraini Rosalita sebagai debat kali ini akan memberikan mosi kepada dua tim, yaitu Kartu Prakerja, Pengangguran, dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri. Langsung saja debat siang hari ini kita mulai. Silahkan tim afirmatif 1 menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan rasa hormat kepada Ibu Nur Aini Rosalita selaku Dewan Juri pada perdebatan kali ini. Tak lupa juga ucapan hormat kami ucapkan kepada kolega tim dari oposisi. Dan juga para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton perdebatan kali ini, kami ucapkan terima kasih. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan tim saya. Nama saya Muhammad Yusri Reza sebagai pembicara pertama dari tim afirmatif. Saya di sini akan bertugas untuk menyampaikan sedikit pengertian mengenai mosi yang telah disampaikan dan juga memberikan batasan terhadap mosi tersebut. Kemudian saya dibantu oleh kedua rekan tim saya. Yang pertama adalah Saudari Noviana Siska sebagai pembicara kedua. Dia bertugas untuk menyanggah pembicara satu dari tim oposisi dan memberikan argumennya. Kemudian ada juga Saudari Engimul Ketiara sebagai pembicara ketiga. Dia akan bertugas untuk memperkuat argumen pembicara pertama dan kedua sekaligus menyampaikan kesimpulan. Nah, Kartu Prakerja adalah solusi pintar untuk para masyarakat yang masih kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kartu Prakerja adalah salah satu program dari pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian di Indonesia. Kartu ini diluncurkan dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Sasaran penerima dari Kartu Prakerja ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dengan status tidak dalam sekolah ataupun kuliah. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwa angka pengangguran di Indonesia ini bisa dibilang cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik, pada periode Agustus 2020, pengangguran di Indonesia mengalami kelonjakan sebesar 2,67 juta orang, sehingga sekarang menjadi 9,77 juta orang. Angka pengangguran ini akan bertambah setiap tahunnya, terutama ketika memasuki bulan kelulusan anak-anak SMK dan SMA. Saya sangat setuju mengenai mosi ini, karena Kartu Prakerja ini merupakan langkah yang baik supaya mengurangi angka pengangguran di Indonesia sekaligus meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Agar pembicaraan ini tidak melebar kemana-mana, saya akan lebih memfokuskan kepada dampak yang diberikan argumen itu kepada lulusan baru atau fresh graduate di tingkat SMA dan SMK yang ada di daerah Magelang dan sekitarnya. Pemerintah Kota Magelang mendorong untuk masyarakatnya, terutama yang bagi lulusan baru, untuk segera membuat Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini sangat diminati oleh warga Magelang dikarenakan bagi mereka ini merupakan salah satu langkah yang menguntungkan bagi mereka yang baru lulus ataupun masih mencari pekerjaan. Hal ini bisa kita lihat atau bisa dibuktikan ketika Kartu Prakerja ini mulai diumumkan pada awal pertama kali, masyarakat Magelang, terutama yang fresh graduate dari SMA ataupun SMK, berbondong-bondong datang ke kantor Dinas Ketenagakerjaan untuk mencari informasi mengenai Kartu Prakerja. Hal ini atau statement ini diucapkan oleh Bapak Kepala dari Dinas Ketenagakerjaan, Gunadi Wirawan. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara sekalian, untuk masyarakat yang mendapatkan Kartu Prakerja ini akan mendapatkan privilege ataupun keuntungan, yaitu dapat memilih program pelatihan yang disediakan dan bekerja sama dengan pemerintah, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker.
Selain mendapatkan pelatihan, bagi masyarakat yang memiliki kartu prakerja ini akan mendapatkan dana insentif. Dana insentif ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu insentif pasca pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan juga dana insentif pasca pengisian survei sebesar Rp50.000 selama 3 kali survei. Peserta juga akan mendapatkan total biaya sebesar Rp3.550.000. Jumlah ini dinilai sudah sangat besar sekali bagi orang yang sedang menganggur, mencari pekerjaan, ataupun baru lulus dari sekolah. Karena kota Magelang itu bukanlah merupakan kota yang besar, termasuk kecil malahan, tidak banyak lapangan pekerjaan yang ada di kota ini. Jika kita lihat saja, mungkin hanya ada beberapa swalayan ataupun mall saja cuma ada satu. Toko swalayan itu sekitar 3 atau 4. Nah, dengan adanya dana dari pemerintah ini, mereka bisa membuka peluang usaha sendiri seperti membuka toko, ataupun juga menjadikan ongkos-ongkos untuk mencari pekerjaan di kota lain. Nah, saya memiliki contoh. Jadi, saya itu memiliki teman, dia tuh bertempat tinggal di Belondo, Kabupaten Magelang. Dia ini merupakan salah satu penerima dari kartu prakerja. Dia baru lulus tahun 2020 ini, lulusan dari SMK Negeri 1 Magelang. Karena kondisi pandemik seperti saat ini, sangat susah sekali untuk mencari lowongan pekerjaan. Jadi setelah dia memperoleh dana dari pemerintah ataupun dana dari kartu prakerja itu, dia langsung membeli program pelatihan yang ada di Tokopedia. Dia belajar pelatihan pemasaran dan cara memasarkan produk. Kemudian, dia itu mulai mengalokasikan dana yang dia dapat untuk menjalankan peternakan burung, terutama burung lovebird. Ya, karena pada pandemi ini, burung lovebird harganya itu sudah mulai naik, jadinya dia memutuskan untuk menernakan burung lovebird. Dalam sekitar kurun waktu 2-3 bulan, dia sudah berhasil dan dia mendapatkan omset sekitar 1-3 juta per bulan. Selain itu juga, dalam alokasi dana yang dia dapat dari peternak itu, dia juga membangun usaha lainnya seperti angkringan pada malam hari. Nah, hal ini sangat membuktikan bahwa adanya kartu prakerja ini akan sangat membantu para jobless atau para pencari kerja untuk membuka usaha mereka sendiri. Nah, selain itu juga teman saya juga berhasil untuk memperkerjakan warga sekitar. Jadinya dia juga telah memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak hanya menjadikan dia seorang pekerja, namun dia juga menjadikan tetangganya menjadi seorang pekerja sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di daerahnya. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Waktu selesai. Terima kasih untuk tim afirmatif 1. Selanjutnya, kami persilahkan tim oposisi untuk memberikan argumentasi dan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh tim afirmatif 1. Kepada tim oposisi 1, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini saya... Waktu dimulai dari sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, juri kita pada kali ini, Ibu Aini Rosalita, dan juga kepada semua yang hadir di sini. Tidak lupa juga kepada tim afirmatif yang kami hormati pula. Saya, Isna Lailatul Fadilah, sebagai tim oposisi 1, sedangkan teman saya, Diah Wahyu, sebagai pembicara dari tim oposisi, dan Leoni Mawar sebagai pembicara 3 dari tim oposisi. Mengenai mosi kartu prakerja dapat meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran. Baik, kartu prakerja itu sendiri merupakan program pelatihan persiapan diri dalam menghadapi dunia kerja.
dan juga semi bantuan sosial. Mereka yang telah mendaftar lalu lolos seleksi akan mendapatkan manfaat hingga 3,5 juta. Dan prioritas utama Kartu Prakerja saat ini adalah untuk menanggulangi dampak COVID-19 yang bagi mereka yang dirumahkan ataupun yang terkena PHK. Dengan hal ini, para siswa dari lulusan SMA maupun SMK yang akan mendaftar prakerja akan kalah dengan para orang-orang yang terdampak pandemi dan juga orang-orang yang di PHK karena mereka yang saat ini lebih diprioritaskan. Memang awalnya prakerja ini untuk orang-orang yang belum bekerja. Akan tetapi di masa pandemi seperti sekarang ini, aturannya dirubah, yaitu untuk memprioritaskan kepada orang-orang korban dari PHK ataupun orang-orang yang dirumahkan agar supaya menjadi pelampung bagi mereka, agar mereka bisa terbantu dari adanya dampak lewat program Kartu Prakerja ini. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, saudara-saudara, setidaknya ada 2,1 juta orang yang terkena PHK pada situasi saat ini. Lalu, dari 21 orang tersebut akan disaring dan apabila dirinci lagi, 25.000 orang itu merupakan usulan dari DPR RI. Selanjutnya ada 20,700.000 orang dari usulan dari Nahdlatul Ulama atau NU, lalu ada sekitar 9.000 orang yang diusulkan oleh Muhammadiyah, dan yang terakhir ada 500.000 orang yang diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Saudara-saudara semuanya, data tersebut nantinya akan dikirim ke PMO Kartu Prakerja. Dan menurut kami, peluang dari fresh graduate, baik SMA maupun SMK, terutama di Magelang, itu sangat kecil. Ditambah lagi, berdasarkan survei Angkatan Kerja yang dilansir BPS pada gelombang 10 lalu, ada sebanyak 66,47% penerima prakerja ini statusnya adalah pekerja penuh. Jadi yang mendominasi dari kartu prakerja itu sendiri yang diterima kartu prakerja yaitu orang-orang yang sudah bekerja. Sedangkan 22,24% adalah pengangguran. Dan sisanya 11,29% angkatan kerja yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Bisa dilihat saudara-saudara, dikutip dari NN, jumlah penerima terbanyak di Jawa itu sendiri adalah di Jawa Barat, yaitu 16%. Disusul oleh DKI 10,62% dan Jawa Timur 9,8%. Dan yang terakhir adalah Jawa Tengah yaitu 7,83%. Dengan begitu, Jawa Tengah dengan begitu siswa lulusan dari SMA maupun SMK yang ada di Magelang itu sendiri sangat berpeluang kecil. Bayangkan 73 di Jawa Tengah hanya 7,83% yang di Jawa Tengah itu sendiri hanya ada 7,83% nantinya akan diterima kartu nantinya akan diterima di kartu prakerja. Dengan begitu 7,83% tidak mungkin hanya akan merekrut siswa-siswa lulusan dari SMA dan SMK. Tentu saja akan ada pengangguran, ada orang-orang yang
terdampak PHK, dan sebagainya. Menurut kami, saudara-saudara, kartu prakerja bukan solusi untuk memberantas pengangguran dan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia pada lulusan baru terutama pada lulusan baru SMA maupun SMK di Kabupaten Magelang. Hanya itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tersisa 45 detik. Tim oposisi 1 atas argumentasinya. Selanjutnya kami persilahkan tim afirmatif 2 untuk menyampaikan argumentasi dan menanggapi dari argumentasi oposisi 1. Kepada tim afirmatif 2 kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, melawan dan hadirin yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan argumen dari tim 2, moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang melawan dan hadirin yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan argumen kedua dari tim afirmatif, yang mengatakan bahwa para fresh graduate SMA dan SMK yang akan mendaftar kerja akan kalah dengan para orang-orang yang terdampak ini dan telah diprioritaskan. Pembicara kedua oposisi juga menyebutkan bahwa peluang fresh graduate SMA dan SMK survei angkatan nasional yang dilansir dari BPS pada gelombang ke-10. Saya tidak setuju dengan argumen tersebut karena pada kenyataannya banyak anak SMK dan SMA yang mendapatkan prakerja dan pelatihan yang dilakukan tidak hanya kepada orang-orang yang sudah bekerja tetapi kepada fresh graduate seperti yang sudah kita ketahui bersama dan telah rekan saya paparkan sebelumnya. Juri yang terhormat, adanya kartu prakerja dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia. Para peserta yang mendaftar akan mendapatkan pelatihan vokasi berupa skilling dan juga reskilling guna mengembangkan kompetensi kerja masing-masing individu. Seperti telah saya katakan, yaitu Magelang. Yang pertama ya skilling. Skilling ini ditujukan mengurangi pengangguran terutama peserta yang baru lulus atau fresh graduate di mana mereka membutuhkan penyesuaian keahlian atau skill adjustment untuk keperluan pasar tenaga kerja dan pembukaan vokasi skilling. Di mana ini akan sangat bermanfaat untuk para lulusan fresh graduate yang sekolah SMA dan juga SMK. Yang kedua yaitu reskilling. Reskilling ini ditujukan untuk kerja yang sudah bekerja dengan alih profesi. Orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau berpotensi akan di PHK. Mereka akan dibekali dengan skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi. Program pelatihan ini memiliki dua kelas, yaitu kelas reguler dan juga online. Kelas reguler dilakukan di Lembaga Pendidikan dan Keterampilan atau LPK, pemerintah termasuk Balai Latihan Kerja atau BLK, LPK swasta dan pusat, pelatihan atau training center atau TC industri, dan dari pelatihan kelas reguler ini, peserta akan mendapatkan pelatihan dan juga sertifikat. Sedangkan pelatihan online, peserta dapat memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti Tokopedia, OVO, mau belajar apa, GoPay, link aja. Seperti yang telah rekan saya paparkan. Program ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan siswa swasta. Sebagai contoh, tetangga saya yang baru lulus pada tahun 2020 dan bisa dikatakan bahwa beliau merupakan fresh graduate yang lulus dari SMK Negeri 3 Kota Magelang, di mana beliau mengambil jurusan tata busana. Beliau mendaftar kartu prakerja dan menjadi salah satu penerima dari kartu prakerja tersebut.
Dengan mendapatkan pelatihan vokasi berupa skilling dan uang yang diterimanya untuk menambah modal membeli alat jahit, yaitu alat obras, alat jahit, alat itik-itik, benang, dan juga kain yang dibutuhkan untuk keperluan menjahit, sehingga saat ini beliau mendapatkan banyak orderan untuk menjahit. Selain itu juga, beliau juga merekrut teman-temannya untuk bekerja sama dengannya supaya bisa mengembangkan dan juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mengembangkan sumber daya. Interupsi saya tolak. Sehingga bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya setuju dengan adanya mosi kartu prakerja mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di daerah Magelang. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa para penerima prakerja akan mendapatkan pelatihan di mana hal ini akan meningkatkan sumber daya manusia terutama keterampilan, yaitu pelatihan vokasi berupa skilling dan reskilling guna mengembangkan kompetensi kerja masing-masing individu. Dengan adanya pelatihan tersebut akan membuat orang menjadi siap dalam dunia kerja dan siap bersaing dengan yang lainnya serta mengurangi pengangguran. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Kepada tim afirmatif dan Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama, tim oposisi, bahwa meskipun yang mendominasi kartu prakerja ini adalah anak SMA, tetapi semua orang yang pengangguran berhak untuk mendaftar kartu ini. Hal ini mengakibatkan bahwa lulusan SMA akan kalah dengan para orang yang terdampak pandemi karena mereka adalah orang-orang yang diprioritaskan, terutama adalah orang-orang yang terkena PHK akibat pandemi COVID ini. Saya contohkan seperti tangga saya, dia lulusan SMK, SMA, dan mendaftar kartu prakerja, tetapi dari gelombang pertama hingga gelombang 11 dia belum diterima. Nah, dengan hal ini saya menegaskan bahwa saya sebagai pembicara 2, tim oposisi tidak setuju bahwa dengan adanya kartu prakerja ini dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, terutama untuk lulusan baru tingkat SMA dan SMK yang ada di daerah Magelang dan sekitarnya. Kartu prakerja ini sendiri bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah pun hanya memberikan kail beserta upahnya berupa kartu pekerja untuk mencari ikan, yakni pekerjaan, di danau yang sedikit ikannya, yang bisa dibilang itu lapangan pekerjaannya, dan bersaing dengan pemancing lainnya atau angkatan kerja. Bahkan program ini bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Mengingat banyak angkatan kerja yang didominasi oleh fresh graduate yang masih belum mendapat pekerjaan. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67% dan TPT untuk sekolah menengah
kejuruan tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,92% dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Belum lagi ditambah dengan seluruh pekerja atau buruh yang terkena PHK akibat dampak dari COVID-19. Lalu, yang lebih menjadi bomnya adalah ketika di antara pengangguran tersebut tidak mendapatkan kartu prakerja. Hal ini tentu akan menciptakan kecemburuan sosial dan menimbulkan gelombang protes bahkan aksi di berbagai tempat. Belum lagi saat ini hampir seluruh pekerjaan dikerjakan di rumah. Bahkan untuk pendaftaran kartu prakerja harus secara online, hingga pelatihannya pun untuk peserta kartu prakerja tersedia secara online pula. Tentu ini menjadi kendala karena tidak semua kualitas jaringan internet di setiap daerah itu sama. Dewan juri yang terhormat, selain itu, saya tidak setuju karena kartu prakerja ini kan memberikan pelatihan. Nah, dalam pelatihan ini memiliki kelemahan, yakni tidak memberikan informasi kepada peserta tentang keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial, dan desain pelatihan ini belum memastikan terpenuhinya keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan bagi anak lulusan SMA ini, pasti masih ada perasaan bingung untuk memilih yang mana yang sesuai dengan keterampilan yang diharapkan di pasar tenaga kerja. Banyaknya jenis keterampilan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, dengan kebebasan yang diberikan, bisa saja pelatihan yang diinginkan oleh peserta bukanlah jenis keterampilan yang dicari di pasar tenaga kerja, sehingga peserta tetap mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, apabila peserta khususnya lulusan anak SMA, daerah Magelang dan sekitarnya, yang bisa dibilang kalau anak lulusan SMA itu kan masih polos atau bimbang, bingung, sehingga mereka bisa memilih pelatihan yang sudah dikuasai. Maka tujuan program untuk mendapatkan keahlian baru, meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni, atau beralih bidang yang baru akan sulit dicapai. Nah, dalam hal ini berarti bahwa kartu prakerja ini tidak mengurangi tingkat pengangguran karena disebabkan oleh terjadinya mismatch atau ketidakcocokan keterampilan para lulusan ini dengan kebutuhan dunia industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 mencapai 5,01%, turun dari Februari 2018 yang sebesar 5,13% dan Februari 2017 yang sebesar 5,33%. Lalu TPT pada Agustus 2018 mencapai sebesar 5,34%, menurun dari Agustus 2017 yang sebesar 5,50% dan Agustus 2016 yang mencapai 5,61%. Dengan data ini, saya meyakini bahwa kecil kemungkinan kartu prakerja dapat mengurangi pengangguran di tingkat lulusan SMA, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya. Pasalnya, terlihat pada data bahwa setiap tahun angka pengangguran hanya turun beberapa persen saja, bahkan bisa saja naik seperti yang diungkapkan dari data BPS per Agustus 2019, angka pengangguran terbuka meningkat dari 7 juta orang menjadi 7,05 juta orang, dilansir dari CNN Indonesia 2019. Selain itu, banyaknya pendaftar yang didominasi oleh anak lulusan SMA, mereka berkemungkinan hanya memikirkan tentang kesenangan dan menganggap bahwa kartu prakerja ini hanya sebagai jembatan untuk mendapatkan uang semata, mengingat adanya rasa malas yang timbul pada anak-anak usia lulusan SMA. Sebagai contoh, ada salah satu teman saya yang mendaftar kartu prakerja ini, tapi dia hanya menginginkan uangnya saja, dan ia tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan, sehingga yang tadinya ia hanya harus mendapatkan tunjangan sebesar 2-4 juta selama 4 bulan, ia hanya mendapatkan setengahnya atau bahkan seperempatnya karena sudah dicabut kepemilikan kartu prakerjanya. Jadi ada kemungkinan bahwa
Ada beberapa orang yang semata-mata hanya memanfaatkan kartu prakerja saja tanpa mengambil manfaat dari pelatihan yang disediakan. Waktu selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tim oposisi 3 yang telah menyampaikan argumentasi dan penyanggahannya. Selanjutnya kami persilahkan tim afirmatif 3 untuk menanggapi dari tim oposisi 2 dan menyampaikan argumentasinya. Kepada Waktu tim dimulai A, kami persilahkan. dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Engi Mulo Ketiara dari tim Afirmatif 3. Saya akan menyampaikan argumen yang bertujuan untuk menguatkan argumen dari tim Afirmatif 1 dan 2. Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja telah diluncurkan pada awal 2020. Meski banyak kontroversi, nyatanya program ini tetap akan dilaksanakan, tidak terkecuali khusus pada Magelang dan sekitarnya. Kartu prakerja adalah solusi bagi masyarakat yang masih kesusahan mencari pekerjaan. Kartu prakerja ini juga salah satu dari program pemerintah untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia. Sasaran pada ini adalah anak umur 18 tahun ke atas dan sedang tidak bekerja, serta mereka yang sedang mencari maupun yang mau berganti pekerjaan. Para pemegang kartu nantinya dapat mengikuti inginkan untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan. Seperti dikutip dari APBN kita, pengadaan kartu prakerja kualitas sumber daya manusia, menjawab tantangan industri 4.0 serta rendahnya produktivitas pekerja. Dan ini dapat kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Melalui program ini diharapkan kompetensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat disesuaikan dengan standar kebutuhan dunia kerja, sehingga GAP antara kompetensi guru dan kebutuhan industri dapat semakin mengecil. Ini dapat diatasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh saya, tim Afirmatif 1, akan memberikan bantuan kepada para peserta. Nah, uangnya juga tidak main-main pada para peserta, yaitu sampai 3.550.000. Ini bukan nominal yang kecil ya bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada individu di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, kita harus memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Diah tadi tentang pemanfaatan dana yang tidak baik-baiknya. Menurut tim kami itu seharusnya individu itu dapat inisiatifkan dana tersebut. Nah, pemerintah juga kan memberikan bantuan ini sumber daya manusianya itu lebih meningkat. Nah, tentunya sebagai juga harus dapat berpikir pemerintah mengeluarkan dana yang sebanyak itu untuk masyarakatnya, bukan malah masyarakat yang mendapatkannya
mendapatkannya itu dengan cuma-cuma dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, kalau dana tersebut juga tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, individu tersebut juga akan rugi karena dia hanya mengandalkan uang. Selanjutnya, peningkatan 2,67 juta orang pada bulan Agustus 2020. Nah, jumlah yang kecil untuk sebuah negara dalam menghadapi pemerintah ini mengeluarkan kebijakan ini juga kan pasti ada alasan, yaitu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Oleh sebab itu, kita tersebut karena memang itu sangat dibutuhkan masyarakatnya. Prakerja Waktu tersisa 2 menit. dialihkan karena COVID-19. Ini dirancang untuk mengatasi pengangguran yang spesifik diberikan untuk para pencari kerja dan pekerja yang mengalami PHK. Di masa pandemi, kartu prakerja didesain menjadi semi bansos atau semi bantuan sosial dalam tempo 7 bulan. Sejak April diluncurkan, sudah 31 yang mendaftarkan ini. Kartu prakerja, program ini sudah menjangkau 5,6 juta peserta dengan jumlah anggaran mencapai 9,8 triliun per Oktober 2020. Dapat kita ketahui itu merupakan jumlah yang tidak kecil untuk sebuah negara. Nah, negara Indonesia kan juga dengan adanya mengeluarkan bantuan seperti ini, pastikan akan utang negara kita itu pasti akan bertambah kan. Nah, maka dari itu pemerintah kan sudah berusaha mengeluarkan dan kebijakan yang benar-benar memikirkan masyarakatnya, sehingga kita sebagai masyarakat itu Waktu tersisa 30. Harus berpikir agar Indonesia itu menjadi negara yang maju dan berkembang dan menjadi lebih baik lagi, agar angka pengangguran di negara kita tuh tidak semakin meningkat. Lalu hingga saat ini, Kartu Prakerja sudah berjalan 10 gelombang dengan jumlah pelatihan yang tersisa sebanyak 2.055 orang. Nah, selanjutnya ada argumen dari tim afirmatif 2 yang menyatakan Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan vokasi berupa skill dan mengembangkan kompetensi kerja masing-masing individu. Skilling adalah penyesuaian keahlian dengan keperluan pasar. Sedangkan reskill para peserta yang daftar akan dibekali dengan skill yang berbeda. Dengan hal tersebut, Kartu Prakerja adalah masyarakat yang dibutuhkan karena kerja masing individu dapat memudahkan individu untuk mengangkat. Ya, terima kasih pada tim afirmatif yang telah menyampaikan argumentasinya dan menguatkan argumentasi tim afirmatif. Selanjutnya, kami persilakan pada tim oposisi 3 untuk argumentasi tim oposisi. Tim oposisi 3, kami persilahkan. Waktu sekarang. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Leoni Mawar Cahaningrum dari pembicara tim oposisi. Di sini saya bertugas menguatkan argumen dari pembicara
2 tim oposisi. Jadi seperti yang dikatakan pembicara 1 dari tim oposisi, Kartu Prakerja merupakan program pelatihan persiapan diri dalam menghadapi dunia kerja dan semi bansos. Mereka yang lolos seleksi akan mendapatkan manfaat. Dan prioritas utama dari Kartu Prakerja saat ini adalah untuk masyarakat yang dirumahkan dan di PHK karena dampak COVID-19. Jadi dengan adanya diprioritaskan untuk masyarakat yang dirumahkan dan di PHK karena dampak COVID, lulusan fresh graduate SMA dan SMK yang akan mendaftar prakerja akan kalah karena lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang dirumahkan dan yang terdampak COVID tersebut. Walaupun mungkin memang para lulusan SMA dan SMK akan tetap bisa untuk mendaftar, tetapi karena lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak COVID, jadi peluangnya itu lebih kecil, peluang untuk mendaftar itu. Kartu prakerja ini awalnya memang untuk orang yang belum bekerja, tetapi karena pandemi, peraturannya diubah dan diprioritaskan untuk korban PHK atau dirumahkan, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Jadi memang awalnya untuk orang yang tidak bekerja, atau mungkin belum bekerja dan sedang mencari kerja. Tetapi karena pandemi ini, lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak COVID. Padahal kalau dipikir lagi, lulusan SMA dan SMK juga terdampak COVID kan. Jadi peluang dari fresh graduate SMA dan SMK itu malah menjadi lebih kecil. Yang tadinya mungkin sama rata atau bisa lebih besar, itu malah jadi lebih kecil. Dan khususnya di Magelang itu sangat kecil. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, pada gelombang 10 lalu ada sebanyak 66,47% penerima prakerja yang statusnya adalah pekerja penuh, 22,24% pengangguran, dan 11,29% bukan angkatan kerja yang didominasi oleh ibu rumah tangga. Survei tersebut menguatkan bahwa kartu prakerja bukan solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan SDM pada lulusan baru SMA dan SMK di Kabupaten Magelang. Pembicara kedua tim oposisi juga menyampaikan, kartu prakerja memberikan pelatihan, tetapi pada pelatihan ini memiliki kelemahan, yakni tidak memberikan informasi kepada peserta tentang keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri. Untuk lulusan SMA, itu sebenarnya kurangnya informasi yang diberikan itu sebenarnya agak sulit untuk dihadapi ya. Karena kan kalau SMK itu kan basicnya emang keterampilan. Tetapi kalau untuk SMA kan dia lebih lebih keterampilannya itu enggak sebanyak SMK gitu. Jadi kalau untuk lulusan SMA, kurangnya informasi itu sangat berpengaruh. Tersisa 3 menit. Perkembangan teknologi sekarang yang semakin pesat juga mempengaruhi banyaknya jenis keterampilan yang ada. Lulusan SMA dan SMK mungkin banyak yang memiliki keterampilan, tetapi bukan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Jadi lulusan SMA dan SMK memang banyak yang memiliki keterampilan, tetapi keterampilan tersebut tidak dibutuhkan di pasar tenaga kerja atau lapangan pekerjaannya itu belum ada atau belum sebanyak keterampilan yang lainnya. Jadi peluang untuk mendaftar itu juga jadi sedikit. Dan faktor tersebut membuat lulusan SMA dan SMK tetap kesulitan mendapat pekerjaan.
sebenarnya semua juga kesulitan mendapat pekerjaan. Tetapi fresh graduate SMA dan SMK, mereka pengalaman bekerjanya kan belum banyak. Mereka mendaftar prakerja untuk mendapat pengalaman bekerja dan untuk dapat pekerjaan. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak COVID, itu peluang mereka jadi lebih kecil. Saya tegaskan bahwa kartu prakerja interupsi ditolak. Mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan SDM itu tidak benar. Dilihat dari data bahwa setiap tahun angka pengangguran hanya turun sedikit dan didominasi oleh lulusan SMP dan SMP. Maaf, saya ulangi, dan didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit. Terima kasih tim oposisi 3 telah menyampaikan dan memperkuat argumentasi kelompok oposisi. Terima kasih atas argumentasi penguat tim oposisi. Selanjutnya kami persilahkan tim oposisi untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada tim oposisi kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, terdapat beberapa hal yang perlu kami garis bawahi, yang mana merupakan terkait argumentasi yang diberikan oleh tim afirmatif. Pembicara tim afirmatif menyatakan secara gamblang bahwa kartu prakerja merupakan salah satu kartu yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi laju pengangguran di Indonesia, khususnya lulusan SMA di daerah Magelang dan sekitarnya. Kami dari tim oposisi menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan hal itu, karena kartu prakerja merupakan program pelatihan yang awalnya dicanangkan untuk orang-orang yang memang belum bekerja seperti fresh graduate, yakni SMA dan SMK di sekitar Magelang. Akan tetapi di masa pandemi seperti sekarang ini, untuk penerimanya dirubah, yaitu agar untuk memprioritaskan kepada orang-orang korban PHK ataupun orang-orang yang dirumahkan. Oleh karena itu, program Kartu Prakerja kurang tepat untuk digunakan sebagai fasilitas untuk memberantas pengangguran dan meningkatkan SDM, terutama para fresh graduate SMA maupun SMK. Karena mereka jelas akan kalah oleh para angkatan kerja yang terdampak pandemi. Selain itu, kami menegaskan kembali bahwa dengan kartu prakerja tidak akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, terutama untuk lulusan baru tingkat SMA dan juga SMK yang ada di daerah Magelang dan sekitarnya. Selain itu, banyaknya jenis keterampilan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan dengan kebebasan yang diberikan, bisa saja pelatihan yang diinginkan oleh peserta bukanlah jenis keterampilan yang ingin dicari oleh pasar tenaga kerja. Jadi, kami menegaskan kembali bahwa peserta tetap akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, apabila peserta, khususnya lulusan anak SMA dan juga SMK di daerah Magelang dan sekitarnya, bisa dibilang mereka itu masih belum mempunyai wawasan tentang pekerjaan yang akan mereka ambil. Jadi, mereka belum bisa menguasai terhadap pilihan pelatihan yang akan mereka ambil. Maka tujuan program untuk mendapatkan keahlian baru, meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni atau beralih bidang yang baru
itu akan sulit dicapai oleh mereka para fresh graduate dari SMK maupun SMA di daerah Magelang. Dan dengan ini kami menegaskan bahwa kartu prakerja tidak mengurangi tingkat pengangguran karena disebabkan oleh terjadinya mismatch atau ketidakcocokan keterampilan para lulusan ini dengan kebutuhan dunia industri. Jadi, kartu prakerja ini tidak cukup efektif untuk mengurangi laju pengangguran di Indonesia, khususnya anak lulusan SMA ataupun SMK di daerah Magelang dan juga sekitarnya. Selanjutnya, contoh dari tim afirmatif menurut kami kurang kuat untuk membuktikan bahwa dengan adanya kartu prakerja ini dapat memutus pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia, terutama pada fresh graduate SMA maupun SMK di daerah Magelang. Dengan begitu, kami tidak setuju bahwa kartu prakerja ini akan menguntungkan bagi siswa maupun siswi di 10 detik. SMA dan juga SMK. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyampaikan simpulan debat pada hari ini. Kemudian kami persilahkan kepada tim afirmatif untuk menyampaikan simpulannya. Kepada Mbak Noviana, tim afirmatif 2, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa hal yang perlu kami garisbawahi, yang mana merupakan falasia terkait argumentasi yang diberikan oleh tim oposisi. Pembicara tim oposisi menyatakan secara gamblang bahwa para siswa fresh graduate SMA dan SMK yang mendaftar prakerja akan kalah dengan para orang-orang yang terdampak pandemi yang telah diprioritaskan. Pembicara kedua tim oposisi juga menyebutkan bahwa peluang fresh graduate SMA dan SMK sangat kecil, ditambah lagi berdasarkan survei kerja nasional yang dilansir BPS pada gelombang 10. Pembicara dua tim oposisi juga menyampaikan adanya kartu prakerja adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan. Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Karena kartu prakerja tujuannya yaitu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, di mana dengan pelatihan yang disediakan akan meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Saya juga ingin menyampaikan bahwa secara tidak langsung bila ditelisik secara lebih dalam dari pembicara dua, tim oposisi setuju dengan mosi, di mana pembicara dua menyampaikan bahwa yang mendominasi kartu prakerja adalah anak SMA. Dari kalimat tersebut menjelaskan bahwa pembicara tim oposisi menyetujui mosi walaupun tidak dijelaskan secara jelas. Pembicara tiga, tim oposisi menekankan peluang dari keterimanya prakerja, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan mosi, yaitu tentang kartu prakerja mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di daerah Magelang. Dari hal tersebut dapat kita lihat beberapa kekurangan dari tim oposisi. Selain itu, saya tegaskan sekali lagi, seperti yang telah dipaparkan dalam argumen tadi, adanya kartu prakerja dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Karena dengan adanya kartu prakerja, para peserta yang mendaftar akan mendapatkan pelatihan vokasi berupa skilling dan juga reskilling guna mengembangkan kompetensi kerja masing-masing individu, yaitu berupa skilling. Skilling ditujukan untuk mengurangi pengangguran terutama peserta yang baru lulus atau fresh graduate, di mana mereka membutuhkan penyesuaian keahlian atau skill adjustment dengan keperluan pasar tenaga kerja dan pembekalan vokasi skill. Yang kedua yaitu reskill. Reskill ditujukan untuk pekerja yang sudah pernah bekerja namun ingin alih profesi, orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau berpotensi akan di PHK.
mereka akan dibekali dengan skill yang berbeda atau baru untuk alih profesi. Seperti yang telah dipaparkan berupa contoh oleh pembicara satu dan pembicara dua, dari kerja ini sangat bermanfaat untuk para lulusan fresh graduate di Magelang. Waktu sisa 1 menit. Dengan adanya kartu prakerja tersebut, para lulusan fresh graduate dapat mengembangkan dan juga meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan serta sumber daya manusia yang ada di Magelang. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waktu tersisa 37 detik. Terima kasih kami ucapkan kepada tim oposisi dan afirmatif yang telah melaksanakan debat dengan tertib dan menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta. Selanjutnya, kami serahkan kepada Dewan Juri siapa yang akan menjadi pemenang debat pada hari ini. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada moderator. Sebelum saya menentukan siapa pemenang pada debat kali ini, saya akan mengulas kembali perjalanan promosi kartu prakerja mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan bahwa batasan MOSI itu terfokus kepada Reza. Tadi beliau sudah mengatakan langkah-langkahnya sudah baik, kemudian penjabarannya juga sudah baik, sudah perkenalan, kemudian gambaran masalahnya, dia juga sudah memberikan batasan MOSI yang jelas. Batasan MOSI di sini sangat jelas, kemudian nadanya juga cukup baik. Setelah itu kita beralih ke oposisi pertama, yaitu Mbak Isna. Di sini dia menjelaskan tidak setuju dengan MOSI atau tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Mas Reza. Tetapi logat pembawaan saat membawakan pendapat dia, ini Mbak Isna kurang percaya diri, jadi masih terlalu ngambang. Setelah itu data yang digunakan tadi saya dengar ada data yang nasional. Padahal kita ketahui bahwa batasan MOSI di sini adalah SMA atau SMK di Kota Magelang gitu. Jadi menjelaskan secara detailnya itu pokok masalahnya itu sumbernya terlalu luas. Kemudian pembicara dua, tim afirmatif yaitu Mbak Noviana, waktu menyampaikan sanggahan untuk oposisi satu, dia suaranya masih lemas. Padahal saat kita melakukan sanggahan ke tim lain, seharusnya dada suara kita bisa lebih tegas untuk mempertekan lawan. Tetapi dia di situ nadanya masih terlalu lemas. Kemudian dia sudah baik karena dia sudah bisa mengkorelasikan datanya dengan pembicara satu tim afirmatif. Dia bisa menyanggah, kemudian adanya vokasi dia tambahkan, contohnya juga sudah ada. Kemudian kita beralih ke oposisi 2, yaitu Mbak Diah. Di sini penjelasannya Mbak Diah sudah cukup rinci, datanya sudah sangat jelas, mulai dari presentasenya, kemudian dia memiliki kata-kata yang langsung menohok ke tim afirmatif untuk menjatuhkan lawan, yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang ia ilustrasikan sebuah danau yang tidak ada ikannya, tetapi pemancingnya banyak. Itu bisa langsung menjatuhkan lawan. Kemudian elaborasi argumennya juga cukup sinkron, tetapi data yang digunakan ini juga masih bersifat nasional. Padahal kita ketahui bahwa batasan MOSI yang telah diberikan adalah cukup di Kota Magelang. Tetapi dari tadi data yang digunakan data yang lebih luas. Setelah itu ke pembicara 3 tim afirmatif Mbak Eni. Di sini tugas pembicara 3 itu kan
memberikan contoh kembali dan menguatkan argumen dari dua timnya gitu. Nah, tetapi di sini saat penyampaiannya, Mbak Eni menurut saya itu masih kurang tegas, kemudian belum bisa memberikan contoh-contoh yang banyak dan nyata. Seharusnya pembicara 3, afirmatif ataupun oposisi, dia itu mampu untuk memberikan contoh nyata yang lebih banyak. Setelah itu kita beralih ke pembicara 3 oposisi, yaitu Mbak Leonin. Pembawaannya bagi saya masih sangat kurang, tidak bisa meyakinkan saya untuk bisa memenangkan ini. Kemudian dia itu tadi memiliki sisa waktu 1 menit, tetapi sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dia juga belum bisa menambahkan contoh-contoh nyata. Nah, setelah itu kata-katanya dalam kurang lebih 6 menit itu masih berbelit-belit. Jadi intisarinya ya hanya sama saja dengan pembicara 1 dan 2. Memang tidak menambahkan argumen, tetapi setidaknya dia bisa lebih menguatkan dan memberikan contoh. Kemudian untuk kesimpulan, baik tim oposisi ataupun tim afirmatif sudah sangat bagus menurut saya, sudah cukup. Keduanya bisa saling menjatuhkan lawan, baik tadi Mbak Isna ataupun Mbak Noviana. Tetapi untuk Mbak Noviana ini lebih mungkin tingkatannya lebih baik karena dia benar-benar tegas saat mengatakan bahwa dia tetap setuju terhadap mosi. Kemudian yang itu tadi penilaian saya secara per individu. Yang selanjutnya adalah bahwa batasan mosi yang sudah diberikan itu sudah jelas ya, dampak kepada fresh graduate SMA atau SMK di Kota Magelang. Tetapi pembicaraan kita tadi agak sedikit melebar karena data yang digunakan adalah data nasional, data Indonesia. Jadi menurut apa tadi, nah itu skalanya nasional dan itu perbandingannya itu se-Indonesia. Jelas sih menurut saya data itu tidak bisa digunakan karena tidak relevan dengan batasan mosi yang diberikan. Jadi itu kurangnya dari kedua tim. Setelah itu, tim afirmatif itu belum memaparkan seberapa baik atau manfaatnya kartu prakerja bagi SMA atau SMK di Kota Magelang. Mereka itu masih berbelit-belit hanya kartu prakerja itu baik untuk mengurangi pengangguran. Iya, tapi buktinya apa? Bukti nyata konkretnya itu apa? Berdasarkan data yang mana? Seperti itu belum dijelaskan. Begitu juga dengan tim oposisi. Belum bisa menjelaskan atau memaparkan seberapa buruk dampak dari kartu prakerja ini kepada fresh graduate SMA atau SMK di Kota Magelang. Oposisi hanya mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya kartu prakerja untuk orang-orang yang yang mengalami dampak COVID, fokusnya ke sana, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan solusi. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh tim oposisi karena sama sekali belum bisa memberikan solusi. Seharusnya saat dia menyanggah, dia bisa memberikan solusi terbaik. Kemudian itu sudah cukup koreksi dari saya, dan di sini saya akan mengakumulasikan nilai baik dari tim afirmatif ataupun tim oposisi. Jadi untuk yang pertama adalah tim afirmatif, dia mendapatkan skor 293 dengan rincian nilai 74 milik Mas Reza, 73 milik Mbak Noviana, 72 milik Mbak Eni, dan dengan itu dan 74 milik Mbak Noviana, dan diakumulasikan menjadi 293 dengan nilai rata-rata 73,2. Kemudian milik tim oposisi ada 72 itu milik Mbak Isna, 75 milik Mbak Diah, kemudian 70 milik Mbak Leoni, dan 73 untuk Mbak Isna saat menyampaikan kesimpulan. Dikalkulasi menjadi 230 dengan rata-rata 72,5. Dengan begini, berdasarkan paparan yang telah saya jelaskan, berarti pemenang pada debat kali ini adalah tim afirmatif dengan kumulasi nilai 73,2. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri, dan tidak lupa saya ucapkan selamat kepada pemenang debat hari ini, yaitu tim Artimatif. Semoga debat hari ini mampu meningkatkan kita dalam berpikir dan memperoleh yang menyampaikan argumentasinya dan bekerja dengan baik. Debat hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam saya membawakan acara debat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.